Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sandrina Vanelia di Review After Race. Kali ini langsung aja kita akan ngebahas soal sprint race MotoGP Portugal 2025. Tadi ini lumayan seru ya, karena menurut gue ini adalah sprint race yang paling seru di sesi Summer Break MotoGP 2025 ini gitu. Dan sebelum gue bahas sprint race-nya, ini gue akan update dulu kabar terbaru dari Marc Marquez. Ayo, kemarin siapa yang udah nanyain terus gitu ya, apa kabar dari Marc Marquez? Ini kabar dari Marc Marquez. Jadi Marc Marquez ini kan memang juga lagi recovery ya, atau pemulihan dari bahu kanan, dan juga ini terkait dengan lengannya juga. Nah, ini Marc Marquez ini sudah mencoba untuk pertama kalinya pakai alat latihan sepeda yang ada di dalam rumah. Ini tadi juga udah ungkapin ya sama Marc Marquez itu lewat Instagram story-nya. Tapi yang paling kocaknya lagi ini dia mengabarkan kalau dia menang dari BMW M2 Competition atau kayak BMW Qualifying Award gitu ya, dan dapat mobil BMW ini saat lagi belanja bahan makanan bareng Gema Pinto. Jadi ini diinfoin tuh di Instagram story-nya Marc Marquez kayak gitu. Dan dia nulis gini, hati-hati di toko buah, terkadang ada mobil yang keluar di antara alpukat. Jadi ketika memang Marc Marquez lagi nganterin Gema Pinto untuk belanja buah-buahan gitu ya, memang si Gema Pinto itu juga lagi milih-milih alpukat gitu. Mungkin tiba-tiba dia dikasih tahu sama pihak BMW kalau misalkan dia yang menjadi pemenang dari BMW dan mendapatkan BMW M2 CS terbaru gitu. Dan ini kocak ya. Sampai akhirnya Marc Marquez ini juga ngeledek adiknya Alex Marquez di Instagram story-nya juga. Dan kalau katanya Marc Marquez ya, ini dia bilang nanti akan aku izinkan kamu berputar-putar at Alex Marquez 73 gitu. Jadi ini benar-benar ngeledek dari Alex Marquez supaya nanti boleh deh lo gue izinin untuk pakai mobil BMW-nya buat keliling-keliling gitu katanya Marc Marquez. Ini kocak banget. Dan tadi di pas Parfume Sprint Race ya, setelah Alex Marquez ini memenangkan Sprint Race MotoGP Portugal 2025, Alex Marquez ini juga video callan sama Marc Marquez. Dan juga ada pembahasan soal mobil BMW ini, kocaknya. Dan ini juga diungkapin sama tim Gresini ya, dari Mikel Massini ini bilang kalau misalkan ke Marc Marquez nih, ya nggak apa-apa deh lo menang BMW gitu. Tapi di tim kita, di tim Gresini ini memenangkan banyak balapan. Karena kan ini kayak ngeledek Marc Marquez juga gitu. Karena Marc Marquez kan cedera dan dia juga harus pemulihan di rumah. Sementara untuk adiknya Alex Marquez di Gresini itu dia bisa balapan kan sampai di Valencia nanti. Ini kocak banget sih antara Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Apalagi tadi ya ketika Marc Marquez itu mengabarkan kalau misalkan dia dapat hadiah mobil BMW dan juga memenangkan BMW competition itu udah lewat Instagram story kayak gitu. Dan hubungan antara Marc Marquez dan juga Alex Marquez ini memang adik kakak yang bener-bener bromance ya. Jadi emang bener-bener punya kesulitan sendiri gitu. Terus udah gitu mereka juga kelihatan banget saling sayang dan pokoknya gemesin deh hubungan mereka antara Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Oke, sekarang kita ngebahas soal sprint race-nya MotoGP Portugal 2025. Seperti yang tadi udah gue sampaikan di awal ya, ini sprint race-nya seru banget menurut gue karena ada duel ya antara Alex Marquez dan juga Pedro Acosta. Meskipun tadi awalnya ini Marco Bezzecchi yang memang startnya bagus dan juga dia memang juga pole posisi, tapi kemudian dia diambil ya tempatnya sama Pedro Acosta gitu, bisa disalip. Dan kemudian di lap ketiganya ini Alex Marquez memanfaatkan slipstream dari Marco Bezzecchi sampai akhirnya Alex Marquez ini bisa mendahului Marco Bezzecchi gitu, dan terjadilah duel itu antara Alex Marquez dan juga Pedro Acosta. Pedro Acosta ini sudah memimpin cukup lama gitu ya, dan sempat mau ya saling adu salib lah. Kemudian juga ada overtake gitu ya dari Alex Marquez, kemudian gantian dari Pedro Acosta juga, sampai akhirnya ini Pedro Acosta juga mungkin karena udah nge-push di awal ya, bannya mungkin agak sedikit kesulitan gitu. Dan tadi juga di perfilmnya Pedro Acosta bilang dia agak kesulitan di ban. Makanya sampai ya sepertinya
Sebenarnya Pedro Acosta tuh pengen banget untuk nge-push ya. Sebenarnya dia pengen banget untuk menang gitu. Tapi apa daya karena Alex Marquez juga terlalu kuat di sini, ya jadinya Alex Marquez gitu ya menang. Dan kalau gue sih sebenarnya sayang banget ya untuk Pedro Acosta. Dia udah kuat dan nyaris banget gitu untuk bisa memenangkan seri balapan sprint race gitu. Karena sepanjang ketika Pedro Acosta berada di kelas Premier ya, di kelas MotoGP ini dia belum pernah memenangkan sprint race maupun di main race-nya. Jadi mudah-mudahan aja di main race-nya ini Pedro Acosta bisa coba lagi. Dan itu juga sesuai dengan apa katanya Pedro Acosta ya di Vaknome, dia memang kesulitan di ban, tapi mudah-mudahan ya di main race-nya dia akan coba lagi untuk bisa fight menang gitu. Nah, sementara untuk tadi Marco Bezzecchi yang akhirnya keduluan gitu ya, disalip sama Alex Marquez dan juga Pedro Acosta, ini kayaknya cuma diem aja, jadi cuma ngeliatin duel antara Alex Marquez dan juga Pedro Acosta. Dan mungkin juga dia cari aman kali ya, dia cari aman Marco Bezzecchi supaya bisa bertahan aja dan nggak kehilangan posisi ketiganya, baik di posisi ketiga podium ataupun di posisi ketiganya championship MotoGP. Karena kan posisinya kemarin udah cukup ketat ya antara Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia. Tapi mungkin juga karena Marco Bezzecchi melihat Pecco Bagnaia berada di belakang gitu, ya udah akhirnya Marco Bezzecchi bertahan aja di posisi ketiga. Nah, yang tadi yang seru juga ini ada Fermin Aldeguer yang gue rasa juga cukup kompetitif ya di sprint race MotoGP Portugal 2025 kali ini, karena tadi di last lap-nya Fermin Aldeguer itu bisa menyalip langsung Johan Zarco, kemudian menyalip Pecco Bagnaia sampai akhirnya benar-benar gap-nya tadi kalau kita lihat ya catatan waktunya itu tipis banget ya, 8,88 gitu ketiganya, baik dari Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia dan juga Johan Zarco, karena memang di finishnya itu tipis banget ketiganya ini. Nah, oke, kita lihat dulu untuk catatan waktunya dari masing-masing pembalap dan juga data-datanya dari MotoGP. Oke, kali ini untuk data dari MotoGP Portugal 2025 khususnya di sprint race, ini kita lihat ya. Di pertama ada Alex Marquez, ini catatan waktunya 19 menit 50 detik. Dan kemudian ada Pedro Acosta di posisi kedua, ini gapnya 0,120 detik. Tadi duelnya juga bagus banget ya antara Alex Marquez dan juga Pedro Acosta. Sementara ada Marco Bezzecchi di posisi ketiga, ini gapnya 0,637 detik. Ada Fabio Quartararo di posisi keempat, ini gapnya 5,276 detik. Memang kalau kita lihat ya, memang di baris pertama itu, di baris depan, Alex Marquez, Pedro Acosta, dan juga Marco Bezzecchi ini kencang banget ya. Sampai akhirnya Fabio Quartararo gapnya ini 5,276 detik. Sementara itu ada Fabio Di Gia di posisi kelima, gapnya bahkan 6,088 detik. Ada Fermin Aldeguer di posisi ke-6, gapnya 8,864 detik. Ada Johan Zarco di posisi ke-7, kemudian juga ada Pecco Bagnaia di posisi ke-8. Dan kalau kita lihat untuk Fermin Aldeguer, Johan Zarco dan juga Pecco Bagnaia ini gapnya ya 8,864, 8,86 dan juga 8,898, karena tadi pun ini di last lap mereka bertigaan gitu ya, dan juga masuk ke garis finishnya itu berdekatan, makanya akhirnya ini juga gapnya tipis-tipis banget antara Aldeguer, Zarco dan juga Pecco Bagnaia. Sementara untuk di posisi ke-9 ada Brad Binder, di posisi ke-10 ada Pol Espargaro, kemudian ada Ai Ogura di posisi ke-11, Luca Marini di 12, di posisi ke-13 ada Enea Bastianini, ke-14 ada Jack Miller, ke-15 ada Franco Morbidelli, di posisi ke-16 ada Miguel Oliveira, ini 15,289 detik gapnya, jauh banget. Kemudian juga ada Alex Rins di posisi ke-17 dan Lorenzo Savadori di posisi ke-18. Tadi juga ada Juan Mir yang enggak bisa melanjutkan balapan ya, kemudian juga Somkiat Chandra dan juga Nicolo Bulega yang tadi juga crash. Saat wawancara di Parfume, ini Alex Marquez bilang dia berhasil ya menjalankan rencananya gitu untuk bisa menang di sprint race ini. Alex Marquez ini kuat banget dari sesi FP1 sampai dengan di sesi kualifikasi, tapi memang di sesi kualifikasi dia
dikalahkan ya oleh Marco Bezzecchi, kemudian juga Pedro Acosta dan juga Fabio Quartararo gitu. Tapi untuk race pace-nya sendiri ini Alex Marquez juga bagus. Tapi kemudian dia bilang memang balapan kali ini cukup sulit karena tadi ada duel sama Pedro Acosta. Sementara untuk Pedro Acosta tadi ya dia juga bilang ini udah agak kesulitan untuk memanage bannya. Padahal dia udah nge-push dan bakalan coba lagi di main race-nya. Sementara untuk Marco Bezzecchi di Parfume ini tadi juga bilang dia mengakui kalau misalkan Alex Marquez di balapan kali ini dia tuh cepet banget dan juga race pace-nya juga lebih baik daripada Marco Bezzecchi. Oke, kita ke media scrum-nya karena tadi ada Nicolo Bulega yang juga cerita ya kenapa sampai akhirnya dia bisa crash. Dan katanya Bulega, ini dia masih menggunakan gaya balap ala superbike-nya. Makanya akhirnya dia agak kesulitan di sprint race tadi. Dan kalau misalkan tadi dia bilang ternyata gaya balap ala superbike-nya Bulega ini nggak cocok sama ban Michelin. Ini pun juga akhirnya menjadi pembelajaran buat Nicolo Bulega gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja apakah hasil dari crashnya Bulega ini bisa menjadi perbaikan gitu ya untuk Bulega di main race-nya. Gue sih berharap Bulega ini bisa setidaknya di 10 besar gitu ya. Karena supaya menunjukkan lah ini dia runner up dari WSBK gitu. Dan mungkin informasi dari Nicolo Bulega ini kalau misalkan gaya balap ala superbike-nya Nicolo Bulega itu nggak sesuai sama Michelin gitu ya. Ini juga sebagai informasi buat Toprak gitu ya. Karena kan Toprak memang dari WSBK, kemudian nanti di tahun 2026 dia akan ke MotoGP dan bannya juga masih ban Michelin nanti di 2026. Tapi kalau di 2027 kan itu nanti akan berubah ya, bannya menjadi Pirelli. Nah, terus tadi juga di media scrum ada Pecco Bagnaia yang cerita kenapa dia bisa berakhir di posisi ke-8. Karena kan di awal-awal itu dia di posisi ke-4 ya. Pecco ini bilangnya kebanyakan dia memang nge-push di awal gitu, sampai dia menggunakan bannya dulu ya di awal-awal start gitu dan juga di awal-awal balapan sampai akhirnya bannya tuh aus di akhir-akhir balapan sprint race sampai akhirnya dia nggak bisa attack gitu ya sama para pembalap yang akhirnya juga kayak Johan Zarco, Fermin Aldeguer ya udah akhirnya disalip begitu aja. Tapi yang jelas menurut dari Pecco Bagnaia dia tuh feelingnya optimistis gitu dan juga dia merasakan feeling terhadap GP25-nya ini masih sama ya, berada di level yang sama seperti di MotoGP Sepang waktu kemarin. Jadi kayaknya setup motor dari Sepang itu dibawa ke Portimao dan itu juga memberikan feeling yang oke ya buat Pecco Bagnaia. Tapi ya tadi kenapa pada akhirnya Pecco Bagnaia akhir finish di posisi ke-8? Tadi dijawab sama Pecco ini karena dia nge-push di awal gitu sampai akhirnya di akhir-akhir bannya ini cukup aus. Nah, tadi Pecco Bagnaia juga ini mengamati dari performanya Quartararo ya. Karena tadi menurut dari Pecco hasil finish keempat Fabio Quartararo ini adalah sebuah keajaiban karena pakai M1 yang memang lagi bermasalah. Tadi Pecco Bagnaia itu katanya ngelihat dari Fabio Quartararo motornya itu bener-bener goyang, motornya itu shaking gitu ya. Sampai akhirnya Pecco Bagnaia pun akhirnya memuji dari Fabio Quartararo gitu. Karena Fabio Quartararo ini bisa mengendalikan secara presisi motor M1-nya yang bener-bener kelihatan goyang menurut dari Pecco Bagnaia ya. Dan sampai akhirnya finish ke posisi keempat. Dan tadi ini adalah soal penggunaan ban para pembalap ya di sprint race. Sebagian besar semua para pembalap ini memilih pakai ban hard soft ya, ban depan hard dan juga ban belakang soft. Tapi cuma ada satu orang aja yang berbeda menggunakan settingan bannya, yaitu Somkya Chantra dengan menggunakan ban medium soft. Oke guys, segitu dulu untuk review kali ini di Sprint Race MotoGP Portugal 2025. Nanti akan gue balik lagi dan akan bikinin soal review dari main race-nya. Tapi jangan lupa di main race-nya ada podcast after race di MotoGP Portugal 2025. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue di Sandrina Evanalia. Oke, bye-bye.